Nasib naas dialami Bagas Prayoga, warga desa Gisting Atas, kecamatan Gisting, Tanggamus. Ia tewas akibat tersambar petir saat mengikuti lomba panjat pinang pada perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di desanya. Bagas melambai-lambai saat sampai di puncak panjat pinang setinggi sekitar 6 meter itu. Namun kegembiraan itu berubah menjadi tragedi saat Bagas tersambar petir dan jatuh ke tanah. Korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Minggu siang polisi masih memeriksa lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Jenazah dikuburkan di tempat pemakaman umum Desa Gisting. Polisi menyatakan korban benar-benar meninggal akibat tersambar petir dan tidak ditemukan adanya sabotase. Tadi kelihatan nak kilatnya apa? Kelihatan. Itu kilat yang besar tadi ya? Yang kedua. Pokoknya kilat yang paling besar ya. Jadi jatuh langsung ini. Sudah kayaknya nggak ada karena ada gerakan. Pokoknya langsung bawa ke rumah sakit gitu. Setelah hujan reda, peserta melaksanakan panjat pinang kembali. Setelah sampai di atas, dari pihak panitia untuk menghimbau kepada korban untuk mengambil satu hadiah yang ada di pohon pinang itu. Ternyata saking euforianya korban saat itu banyak petir sehingga dia tidak menghiraukan dan petir menyambar ke pohon pinang tersebut, dan saat petir menyambar ke pohon pinang korban terjatuh ke tanah. Polisi meminta masyarakat berhati-hati saat mengadakan kegiatan perlombaan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pria ini meminta waktu kepada vaksinator untuk menenangkan diri saat akan disuntik vaksin booster. Meski ini suntikan keempat, rupanya masih ada saja nakes yang takut jarum suntik. Vaksinasi bagi nakes ini digelar di Aula Pemkot Bandar Lampung pada Sabtu siang. Petugas menargetkan 200 nakes disuntik. Target nakes yang divaksin booster kedua di Bandar Lampung 9.642 orang. Untuk nakes yang bekerja di rumah sakit akan disuntik vaksin di tempat kerjanya masing-masing. Sasarannya sesuai dengan sasaran dari nasional itu 9.624 nakes. Tapi kalau melihat capaian vaksin untuk nakes dosis satunya lebih dari itu. Begitu juga untuk dosis 2 dan dosis 3. Dosis 3 bahkan sampai 12.000 lebih. Jadi memang semua nakes yang baik berdomisili di Bandar Lampung maupun yang bekerjanya di Bandar Lampung rata-rata minta divaksinnya di Bandar Lampung. Ya kita dukung lah ya. Kita kan walaupun sudah agak longgar, tetapi pandemi ini tetap ada walaupun sudah lebih baik daripada sebelumnya. Makanya ya sama-sama kita ikuti, kita lakukan booster kedua ini dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Vaksinasi booster kedua atau dosis keempat diutamakan bagi para tenaga kesehatan karena rentan tertular COVID-19. Interval vaksinasi booster kedua minimal 6 bulan dari vaksinasi booster pertama. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Udah paling bagus kita itu, ada yang dapat. Ribuan warga desa Balinuraga, Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan, Jumat siang menggelar ngaben massal. 206 sawa atau rohani leluhur umat Hindu yang telah meninggal dunia disucikan dalam upacara fitrayatnya. Ngaben massal ini digelar selama 2 hari. Sesi pertama 100 jenazah yang terdiri 80 dewasa dan 20 anak-anak dikremasi. Hari kedua, 106 jenazah juga dikremasi yang terdiri dari 69 jenazah dewasa, 37 anak-anak, dan 37 jenazah yang telah 4 tahun dikuburkan. Kita persiapan 29 hari. Persiapannya dari 29 hari. Rata-rata jenazahnya ini ada yang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun juga ada. Bervariasi lah ya. Bervariasi. Ini dikarenakan karena situasi COVID kemarin itu. Nah, jadi acara fitriyat ini atau pengabenan ini
jadi lambat. Biasanya itu 3 tahun sekali. Nah ini 4 tahun sekali. Peserta ngaben ini juga diikuti oleh umat Hindu dari berbagai daerah di Lampung, Sumatera Selatan hingga Jambi. Ngaben masal ini diklaim terbesar kedua setelah di Pulau Bali. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Toko telepon seluler atau ponsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, disatroni kawanan maling pada Jumat dini hari lalu. Dari kamera CCTV yang ada di dalam toko, 2 pencuri masuk toko setelah merusak jendela di lantai 2. Satu orang menunggu di bagian luar dan satunya masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok dan merusak jendela. Pelaku mencuri 18 ponsel serta 2 unit komputer jinjing. Pencurian itu baru diketahui pemiliknya pada pagi hari saat akan membuka toko. Kerugian korban mencapai 20 juta rupiah. Kalau yang masuk sih 1 bang, tapi saya nanya sebelah CCTV-nya katanya ada motor juga dipotongan sana bang. Ini sih kurang lebih 2 orang kan. Nunggu di depan 1 berarti? Iya, nunggu di depan 1 untuk mantau. Nah untuk total kerugian yang kita alami berapa ini bang? Kisaran berapa? Kalau laptop 2, handphone itu kurang lebih ada 15 unitan lah. Pencurian itu sudah dilaporkan korban ke Kepolisian Sektor Kedaton, Bandar Lampung. Korban juga menyertakan arsip rekaman kamera CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Korban meminta polisi segera menangkap para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.